Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najah indallahi yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kembali kita bisa bertemu di majelis ini, majelis yang membahas tentang kitab Al-Jami' fil Akhlaq wal Adab min kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya. Salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, suri tauladan kita, yang semoga kita bisa meniru dan mencontohnya dan meningkatkan ittiba' kita kepadanya. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ithaful Kiram, syarah kitab Al-Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram, masuk kepada bab, judul babnya Ayyu Dzambi A'zam. Di judul babnya Ayyu Dzambi A'zam, artinya dosa apa yang paling besar. Jadi judul bab ini diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin bertanya dosa apakah yang paling besar, maka hadis yang ke-6 datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayyu dzambi a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Sahabat Nabi ini bertanya tentang dosa. Nah, para sahabat di dalam kehidupan mereka kita dapatkan beragam pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang bertanya tentang dosa apa yang paling besar, ini pertanyaan daripada Ibnu Mas'ud. Ada yang bertanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling mulia. Ada yang bertanya man najah, apa jalan keselamatan. Ini menunjukkan keseriusan mereka di dalam menjalankan agama ini, keinginan selamat dunia akhirat. Bertanya sesuatu yang bermanfaat dianjurkan dalam agama kita. Nah, di zaman itu Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyu dzambi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan tandingan bagi Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan kamu. Nah, ini dosa yang paling besar. Bahasa lainnya apa? Syirik. Ya. Antaj'ala lillahi nidda, engkau jadikan bagi Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka, Allah dialah yang telah menciptakan kamu. Kalau dalam urusan penciptaan ini kalau kita masukkan bahas kepada tauhid, ini masuk kepada tauhid apa namanya? Hal dalam penciptaan. Tauhid
Kalau kita bicara tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi mengatakan dialah yang telah menciptakan kamu. Ini tauhid apa namanya? Tauhid ar-rububiyah. Mengimani Allah di dalam penciptaannya dan perbuatannya. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti kita syarah satu persatu. Qultu, Ibnu Mas'ud kemudian lagi bertanya, aku katakan, inna dzalika la'azim. Aku mengatakan bahwa sesungguhnya itu perkara yang besar. Qultu thumma ay qala wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'aka. Dosa yang lain ya, yang juga merupakan dosa besar di sisi Allah, wa an taqtula waladak, artinya apa? Engkau bunuh anakmu. Kenapa? Takhafu ayat ama ma'ak, takut dia makan bersamamu. Artinya apa? Ada orang yang membunuh anak karena takut tidak sanggup memberi makan. Takut bahwa anak ini nanti begini sehingga dia bunuh. Banyak orang yang membunuh anak, di antaranya itu takut tidak sanggup membunuh anak maka dia bunuh anaknya. Qultu thumma ay, apalagi ya Rasulullah di antara dosa yang besar di sisi Allah? Qal antuzaniya halilata jarika, engkau menzinahi istri tetanggamu. Na'udzubillah. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ini jangan lupa ya. Dua istilah, ada muttafaqun alaihi, ada rawahu asy-syaikhani. Dua syekh Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dalam kitab sahihnya, Muslim dalam kitab sahihnya. Baik. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang bab ini. 3 perkara yang merupakan bagian dari dosa besar ini. Makna an taj'ala lillahi ini, dan an-niddu huwa asy-syarikus syabih. An-nidd dalam bahasa Arab itu asy-syarik, artinya tandingan. Asy-syabih ya, yang menyerupai. Wa huwa khalaqaka wa huwa alladhi anfarada bi khalqika, kata Syekh. Dialah yang telah menciptakan kamu. Fa kaifa taj'al ma'ahu syarikan minal makhluqin mithlak? Bagaimana bisa kamu membuat tandingan bagi Allah sementara Dia telah menciptakan kamu? Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Fal ibadatu haqqun lil khaliqi lillahi ta'ala. Maka ibadah yang kita kerjakan murni hak untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh untuk yang lain dari makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim tentang misi seluruh nabi, seruannya cuma satu, ani'budullah wajtanibut taghut. Seluruh anbiya dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam, setiap ya dakwah mereka walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi seruannya cuma satu, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mun. Ya. Fal ibadatu haqqun lil khaliq wa laysat lil makhluq. Tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Kalau saja kita dalam hidup ini, ikhwafillah, ada orang yang subhanallah yang ya secara manusiawi kita ini ya, kita yang membantu dia, kemudian bahkan mungkin memberikan segala kebutuhannya dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia besar, bahkan sampai dia mampu menghidupkan dirinya dan bekerja dan seterusnya. Lalu dalam posisi dia dibantu oleh orang sejak kecil dalam kehidupan kita saja, ya, tetapi dia berkhidmat kepada yang lain, lebih berbakti kepada yang lain, bukan kepada yang bapak yang membantunya. Kita memandang seperti apa itu? Ya, ini tidak benar. Tidak pandai bersyukur kepada yang telah memberikan bantuan kepadanya. Apalagi kita Khaliq yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang mengurus urusan kita, yang mencukupkan kehidupan ini semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah telah menciptakan kita, menciptakan dalam keadaan sempurna. Pantaskah kita memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas. Sangat tidak pantas. Maka dijadikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai dosa besar di saat
ketika dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka fihi hadza dhammun lisyirik. Perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa khalaqaka, Nabi ingatkan bahwa kamu itu yang menciptakan siapa? Allah. Di dalam perkataan ini kata Syekh Shalih Fauzan, fihi dhammun lil syirki, ada celaan terhadap perbuatan syirik. Kaifa tusawil makhluk bil khaliq? Artinya apa? Bagaimana kamu menyamakan antara makhluk dengan khalik? Wa hadha min a'zami dzulm wa tanaqqus lillah azza wa jalla. Ini merupakan kezaliman yang paling besar. Di saat seseorang yang beribadah menyembah selain Allah azza wa jalla, ini perbuatannya perbuatan yang paling zalim dalam kehidupan dia. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar daripada kesyirikan. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsinya, ana aghnal syuraka an syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah azza wajalla. Ya, ana aghnal syuraka an syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Nah, oleh karena itu, asyirku a'zamu dzunub 'alal itlaq wa huwa akbarul kabair. Dan syirik adalah dosa yang paling besar secara mutlak, dan dia termasuk dosa-dosa besar. Kita sudah bahas kemarin ya, pertemuan, bahwa dosa terbagi kepada dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Ya. Dosa besar ada dua kategori. Ada dua kategori. Masih ingat? Dosa secara umum terbagi kepada dua, besar dan kecil. Dosa besar ada dua kategori. Yang pertama, dosa besar yang tidak diampunkan Allah. Apa itu? Kesyirikan. Tapi hukumnya di dunia apa? Kita sebut sebagai pelakunya bagaimana di dunia? Disebut dengan musyrik. Musyrik. Bila mana dia tidak bertaubat kepada Allah menjelang kematian dan mati dalam kesyirikan, dosa besarnya, maka di akhirat apa hukumnya? Khalidina finnar, di dalam neraka. Dalilnya apa? Innahu may yusyrik billah, ya, barang siapa yang mensyirikkan Allah, sungguhnya yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun an-nar, tempatnya di mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini dosa besar yang pertama. Dosa besar yang pertama adalah dosa besar kesyirikan. Di dunia disebut musyrik, di akhirat disebut, ya, tempatnya di dalam neraka berdasarkan hadis, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dosa besar yang kedua, dosa besar yang ada harapan diampunkan Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik, seperti berzina, apalagi minum khamar, mencuri, membunuh, ya, termasuk durhaka kepada orang tua, berjudi dan lain sebagainya, ya. Itu dosa besar. Tapi menurut Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar selain dosa syirik disebut apa oleh Ahlus Sunnah? Jemaah, biar kita tahu nih kedudukan dosa besar ini, ya, ada dua, di dunia dan di akhirat kelak. Kalau tadi dosa musyrik, syirik, musyrik disebut, di akhirat jelas seperti dalil Al-Quran dan Sunnah, di neraka tempat. Taib. Pelaku dosa besar selain dosa syirik di dunia ini disebut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai fasik. Fasik, asal. Di akhirat neraka. Perkataan para ulama apa? Sudah benar itu, di dunia disebut fasik,
Atau disebut juga dengan naqisul iman. Naqis artinya kurang, iman artinya iman. Naqisul iman artinya orang yang kurang iman. Itu pelaku dosa besar itu. Yang dosa-dosa tadi itu yang disebutkan selain dosa syirik. Naqisul iman atau disebut fasik. Di akhirat kenapa? Ahli neraka? Hah? Ahli neraka? Yang ahli neraka yang sudah disebutkan itu yang masuk kepada dosa kesyirikan. Yang tidak melakukan kesyirikan dan dia tergolong kepada dosa besar, di akhirat itu disebut oleh para ulama dengan sebutan tahta masyiatillah. Apa? Tahta masyiatillah. Itu artinya apa? Apa artinya, Bang? Apa artinya itu? Hah? Atas kehendak Allah. Allah yang punya kehendak. Jika Allah ampunkan, Allah ampuni. Jika tidak, Allah azab. Tidak bisa kita mengatakan ini ahlun nar. Misalnya dia mati dalam keadaan minum khamar. Kita berharap kepada Allah ampunan. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah ampunkan dosa selain dosa syirik. Tapi ingat, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita buat ajalah dosa nanti Allah ampunkan. Belum tentu Anda mendapatkan bagian ampunan itu. Ya. Jangan berharap ya Allah liman yasha ini. Bisa jadi Anda tidak masuk kepada yang diinginkan Allah untuk diampuni. Maka di hari kiamat ada hukumnya di akhirat, pelaku dosa besar selain dosa syirik itu menurut ahlus sunnah tahta masyiatillah, atas kehendak Allah. Allah yang punya kuasa. Jika Allah hukum nggak adil, Allah sah, itu urusan Allah. Jangan Anda yang mengatakan tidak adil. Allah yang punya kuasa. Wa huwa khalaqak, dia yang telah menciptakan kamu. Oleh karenanya di dunia fasik, di akhirat tahta masyiatillah. Inilah perbedaan kita ahlus sunnah ya dengan kaum Mu'tazilah atau kaum Khawarij. Khawarij pada umumnya mereka sebut pelaku dosa besar di dunia ini kafir dan di akhirat mereka ahlun nar. Ya. Maka mereka tidak membedakan bab ini. Baik. Kaum Mu'tazilah berbeda lagi. Penyebutannya pelaku dosa besar itu baina manzilataini. Hukumnya kata mereka tidak disebut iman, juga tidak disebut dengan kafir. Berada di sebuah posisi tengah, berada di posisi tengah, tidak beriman juga tidak kafir menurut orang-orang Mu'tazilah. Tapi di akhirat mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Kita tinggalkan pembahasan ini. Saya ingin coba untuk mengulang kembali hal yang sudah pernah kita bahas, gitu ya. Baik. Inilah hal yang pertama, dosa besar pertama, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah yang menciptakan kita. Baik. Kita masuk kepada dosa besar yang kedua, yalihi qatlun nafsi bighairil haq. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa bighairil haq, tanpa al-haq. Karena membunuh itu di dalam Islam dilarang. Tetapi ada yang dibolehkan, seperti memang orang yang membunuh maka dia dibunuh sebagai bentuk hukuman. Dan itu dibenarkan bila mana sudah diputuskan oleh hakim dengan segala proses yang telah dilewati, maka akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Ini bukan membunuh ya bighairil haq, tapi bil haq. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini apa? Membunuh anaknya karena takut dia makan bersamanya, atau takut tidak mampu untuk memberikan ya makan kepadanya. Wa hadza min akbaril kabair, dan ini tergolong kepada dosa-dosa besar, termasuk membunuh anak. Ba'da syirki billah, setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan", yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa balasan? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya neraka jahanam dan mereka kekal di dalam itu. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana, Allah murka dan Allah melaknat. Bayangkan, maka jiwa seorang mukmin itu tidaklah
ringan, ikhwatal kiram. Jangan mudah-mudah untuk mengatakan saya bunuh kamu ya. Saya penggal leher kamu. Itu perbuatan yang bukan perkara yang ringan dalam Islam ya. Wala wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah berikan jahanam sebagai tempat, Allah murka, Allah laknat ya, kemudian Allah sediakan azab yang pedih, adab yang besar di hari kiamat kelak. Naam, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kata Allah. Jangan engkau bunuh jiwa yang tidak dibolehkan ya, untuk dibunuh. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menekankan dua hal. Membunuh anak itu ada dua dosa yang ia kerjakan. Membunuh anak itu ada dua kategori dosa yang ia kerjakan. Yang pertama ya, dosa pertama adalah qatlun nafsi bighairil haqq, membunuh jiwa tanpa hak, tanpa kebenaran. Yang kedua, qati'atur rahim, termasuk juga memutuskan rahim, wal isaa'atu ilal qarib, atau berbuat buruk kepada karib kerabat. Maka seperti mana kita dalam pembahasan sebelumnya apa? Bila mana kita hidup bertetangga, bila mana tetangga, ini kan ada 3 kategori kemarin ya, masih ingat kita? Bila mana tetangga itu saudara kita, berapa haknya? 3. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, sebagai karib kerabat. Yang ketiga, hak sebagai muslim. Ya kan? Kalau tetangga kita itu bukan saudara kita, haknya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai muslim. Bila mana tetangga kita itu bukan seorang mukmin, maka haknya cuma 1. Ya, itu hak tetangga saja. Nah, begitu juga seseorang yang membunuh saudaranya, apalagi anaknya, maka di sini ada 2 dosa. Dosa membunuh jiwa tanpa hak, yang kedua dosa memutuskan rahimnya. Oleh karena itu khafillah di sini dosanya dosa besar. Fa idza qatala abah, bila mana dia membunuh bapaknya. Hari ini banyak anak yang membunuh bapak. Ya. Tak mau dikasih uang untuk beli ya, untuk pinjol dan segala macam ya. Tak mau dikasih uang untuk beli ini dan itu, maka bapaknya dibunuh. Au qatala ibnahu, atau sebaliknya anak membunuh bapaknya. Atau anak membunuh ibunya, banyak juga hari ini. Ditegur oleh ibunya ya, kemudian disapa oleh bapaknya, tidak terima. Karena sudah minum khamar, kemudian al-mukhadirat, minum pil ektasi dan lain sebagainya, akalnya tidak sehat lagi. Ya, memakai sabu-sabu, tak ada uang, apapun ya harus dapat dengan cara bagaimanapun, walaupun terkadang harus membunuh orang tua. Waliyadzubillah, ini dosa besar. Membunuh bapaknya, membunuh anaknya, aw qatala akhahu, atau membunuh saudaranya, membunuh saudara ini ya. Aw qaribahu, atau membunuh kerabatnya, saudaranya, keluarganya. Itu semua apa? Fahada a'zam anwa'il qatl. Dan ini adalah pembunuhan yang paling besar. Di antara jenis pembunuhan yang paling besar dosanya, membunuh ya dalam lingkaran keluarga tadi. Mulai dari ayah, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya. Wa illa faqatlun nafsi bighairi haqqin kullu haramun wa kabiratun. Walaupun pada hukumnya seluruh pembunuhan tidak dibolehkan, tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang membunuh seseorang dan itu adalah hubungan karib kerabat, itu lebih besar. Walakin qatl qarib ashaddu wala siyama ya wa inna sahbahu su'u i'tiqad. Apalagi kalau membunuh itu dengan alasan, kata Syekh, alasan yang bersuudzon kepada Allah, dia nanti tidak sanggup untuk memberinya makan, atau takut miskin hadirnya anak. Seperti yang sudah kita bahas juga, bahwa masing-masing kita hidup membawa rezekinya masing-masing. Allah akan berikan kepada setiap orang rezekinya, kadarnya wasikum berbeda, tapi masing-masing orang telah dijamin Allah. Inilah indahnya dunia. Di antara indahnya dunia apa? Allah jamin sudah kehidupan kita, rezeki kita. Allah serahkan kepada kita urusan akhirat kita. Allah serahkan kepada kita urusan akhirat. Ya.
Para ulama mengatakan andaikan Allah ya serahkan kepada kita urusan dunia kita dan Allah jamin urusan akhirat kita. Tapi tidak. Yang Allah jamin urusan dunia. Urusan akhirat urusan masing-masing. Baik, ahibati fillah. Nah, ini yang kedua, membunuh anak takut miskin. Yang ketiga, di antara dosa besar apa tadi? Antuzaniya halilata jarika, menzinahi istri tetangganya. Az-zina haramun mutlaqa. Zina secara umum haram. Zina itu perbuatan yang luar biasa. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita. Qala ta'ala wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, tapi Allah katakan jangan engkau dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya apa itu? Segala sarana, segala potensi yang bisa menghantarkan orang kepada perbuatan zina, maka itu mesti dijauhi. Apa saja? Segala kemungkinan yang bisa mengantarkan kita kepada zina, maka haram untuk kita lakukan. Saddu zari'ah, kita menutup celah-celah ya agar kita tidak melakukan maksiat dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu. Faz-zina haramun mutlaqa. Zina secara umum haram. Tapi ingat, walakinaz zina bi zaujatil jari asyad. Menzinahi istri tetangga itu lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Li'annal jara i'tamanaka wa jawaraka. Sesungguhnya kita itu telah bertetangga dengan tetangga kita itu, sesungguhnya dia telah mempercayai kita. Makanya orang yang mengkhianati kepercayaan itu di dalam Islam disebut orang munafik. Seharusnya tetangga itu menjaga. Dia hidup dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling berhak, yang paling besar haknya. Saya sudah pernah sampaikan dulu dalam kajian sebelumnya. Siapakah tetangga yang paling besar haknya dengan kita? Yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Itulah yang paling besar haknya. Yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita, dialah orang yang paling besar haknya atas kita. Yang seharusnya keluarga tetangga kita jaga. Yang seharusnya anak-anaknya, istri tetangga kita ikut menjaga dan menjaga kehormatannya. Justru malah dia yang menghancurkan kehormatan keluarga tetangganya. Maka disinilah kedudukan kenapa disebut dosa besar. Zina secara umum adalah haram, lebih parah lagi kalau dia menzinai istri tetangganya. Wa fa idza akhantuhu ahlahu fa hadha a'zam anwa'il khiyanah. Berarti Anda telah mengkhianati tetangganya dengan khianat yang paling besar. Ya, seharusnya tetangga itu saling menjaga. Bukan merusak ya keluarga tetangganya, bukan menghancurkan kehormatan tetangganya, tetapi dia seharusnya lebih menjaga tetangganya. Oleh karena itu ikhwafillah, di dalam Islam lihatlah siapa yang bisa menjadi tetangga itu. Memang penting Pak, kita ulang-ulang pembahasan ini. Kenapa? Karena terkadang orang menganggap sepele bab yang seperti ini. Kalau tetangga itu adalah hari kiamat kelak dalam sebuah kitab Al-Adab Al-Mufrad, akan ada orang yang masuk surga yang seharusnya sudah masuk surga ditahan oleh tetangganya karena dulu dia tidak mendapatkan hak dari saudaranya, dari tetangganya. Ya, bayangkan ada tetangga yang bisa menahan tetangganya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan bahwa hampir-hampir saja tetangga itu mewarisi tetangganya, saking besarnya hak tetangga. Sampai Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Sampai Nabi di antara bentuk muliakan tetangga apa? Bila mana ya keluarga kita masak, maka lebihkan.
Kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Kita bisa berbagi, dan itu salah satu bentuk ihsan kita kepada tetangga kita. Maka ahibati fillah, jadilah kita tetangga yang baik bagi tetangganya, yang membantu tetangganya, yang peduli kepada tetangganya, yang menjaga kehormatan tetangganya. Wa antuzani hadza fi musyarakah min at-tarafaini wa anna al-mar'ata radiyat wa kullu minhuma radiya bizina. Nah, ini kata Syekh, ini bukan berarti sebelah pihak. Ini bukan berarti sepihak saja, bukan hanya laki-laki saja. Di sini kata Syekh kullu minhuma radiya bizina. Ya, masing-masing dia dengan istri tetangganya maka sama-sama jelek. Fatakunu qad afsadataha alaihi. Dia pun telah merusak tetangganya. Nah, disinilah kita pesankan istri kita agar menjaga diri, ya, agar menjaga pergaulan, menjaga ya sikap dalam kehidupan tetangganya. Makanya dalam surat An-Nur dijelaskan di antara satu sosial seorang wanita di masyarakatnya, Allah sebutkan janganlah ya di dalam kehidupan ini berpakaian seperti pakaiannya tabarruj orang jahiliyah. Allah suruh dalam kehidupan ini kalau bicara yang sewajarnya. Jangan mendayu-dayu, jangan bicaranya ya dengan bentuk dengan cara yang membangkitkan syahwat orang, kemudian akan merusak agamanya. Jangan, enggak dibolehkan dalam agama kita. Silakan dibuka surat An-Nur tentang surat Al-Ahzab dalam bab ini ya. Baik, ikhwah fillah. Idza zanaita biha afsadta alai. Kalau engkau berzina dengannya engkau rusak dia. Wa ta'addaita alai ma'anna al-mafruḍ al-muhafadzatu ala hurmati jarika kama tuhafidhu ala hurmatika. Yang seharusnya engkau jaga kemuliaan tetanggamu, keluargamu sebagaimana engkau menjaga kemuliaan keluargamu. Itu yang sepatutnya kita kerjakan. Bukan malah menghancurkan kehormatan tetangganya. Wa antastur aurati jarika, engkau tutup aib-aib tetanggamu. Ya, wa kama tasturu aurati nafsika, sebagaimana kamu semangat menjaga auratmu sendiri, aib kamu sendiri, maka aib tetangga mesti juga dijaga. Li'annahu jaruka walau haqqun bi an tastur alaihi bi an tahtarimahu. Dia adalah tetanggamu yang mesti kamu jaga kehormatannya, yang mesti kamu tutup kekurangan-kekurangannya. Bi an tuhsin ilaihi, kamu sebagai tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Ihsan kepada tetangga banyak caranya ya. Seperti kita bahas tadi. Kalau dia untuk makanan, ya lebihkan. Kalau dia sakit, maka dijenguk. Kalau dia sulit, kita berikan bantuan. Kalau dia membutuhkan sesuatu, kita orang yang hadir untuk memberikan bantuan. Sungguh sangat banyak yang bisa kita lakukan. Ihsan kepada tetangga, ya. Ini adalah sebuah kemuliaan dalam agama kita. Bian takuffal adza anhu, ya, bahwa tidak berbuat buruk kepada tetangga. Wa hadza min huquqil jar, inilah salah satu bentuk hak tetangga yang mesti kita jaga. Jangan sampai ya, kata Syekh ba'dun nasi, Syekh bin Baz dalam penjelasan di catatan kaki ini, ba'dun nas kata Syekh la yubali bil adza, tidak peduli dengan tetangganya. Dia menyakiti tetangganya atau dia mengganggu tetangga, enggak peduli kata Syekh bin Baz. Fayu'dhim imma bi asma'i alatil malahi. Nah, bisa jadi mengganggu tetangganya dengan musik. Ya, dia seorang yang pecinta musik, gitu kan? Dihidupkan musiknya dengan suara yang tinggi, sementara tetangganya mungkin istirahat, mungkin tidak suka dengan musik. Maka ini juga merusak hubungan tetangga. Wa imma bi asya' ukhra tu'dhihim fi buyutihim kata Syekh bin Baz, atau dengan yang lain. Ayurqi hawla abwabihim ma yu'dhihim, atau membuang kotoran, atau melemparkan sampah dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita ingat, tetangga-tetangga kita jangan sampai terganggu oleh perbuatan kita. Fal wajib al-hadar min idaihim bil qawli awil amali. Yang menjadi tugas kita kata Syekh bin Baz adalah berhati-hati jangan sampai menyakitinya dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, orang bertetangga berkelahi aja terus, ya kan? Ada
bertetangga, berkelahi saja terus. Ya, subhanallah. Dan ini jangan sampai kita kerjakan. Ya, kita hidup damai dengan siapapun. Kita hidup ya akrab. Ya. Kecuali memang ada kondisi tertentu. Bila mana kita tidak sanggup, maka kita cari tempat yang paling baik dan aman untuk diri kita. Wa antakuna aunan lahum al khair. Yang sepatutnya kita menolong dia agar dia melakukan kebaikan. Tukrimuhum, kamu muliakan dia. Wa tuhsinu ilaihim wa tazuruhum, berbuat ihsan kepada tetangga, kemudian kita ziarahi tetangga kita. Wa yazurunaka ma damatil hala mastura, selama itu ya bisa ya tertutup dan tidak mengganggu kemuliaan kehormatan, tidak mengganggu kemuliaan kita, maka itu boleh kan. Ya, walaysa hunaka ma yumna min az-ziarah. Tidak ada larangan untuk menziarahi tetangga, tapi ingat ya, kita kasih tahu saya ingin ziarah, saya ingin datang, ya kita buka pintu kita untuk tetangga kita. Amma in kana hunaka ma yumna ka izharil ma'asi wal bid'ah. Kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat atau melakukan sesuatu perkara baru dalam agama, ini tidak dibolehkan ya. Wa fahum jadiruna bil hijr idza azharul ma'asi wal bid'ah wa lam yatubu. Bila mereka ada melakukan dosa dengan terang-terangan, melakukan perkara-perkara yang dibenci dalam agama, dan dia tidak mau bertaubat, bila mana diingatkan, nah ini sikap ini yang harus ada. Namun bila mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan-kesalahannya, ini salah satu tugas kita untuk mendakwahinya agar dia faham ya dengan Islam dengan baik. Maka berbuat ihsanlah kepada tetangga kita. Ajak duduk ngobrol tentang agama, tentang akhirat. Ya, cari momen yang pas untuk ngobrol itu ya. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan di dalam kehidupannya memuliakan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Wa hadha yadullu ala wujubi dzalik wa anna adam hadha naqsun fil iman fal ikramul jar wal ihsan ilaihi wa kafal adha anhu min tamamil iman. Di antara bentuk kesempurnaan iman kita apa? Adalah kita memuliakan tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, dan kita menjauhkan segala hal yang mengganggu tetangga kita. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, ini mesti kita perhatikan dalam hidup kita ya. Ada 3 dosa besar yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 dosa besar ini adalah yang pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah ya. Dialah yang telah menciptakan, dialah yang telah mengurus urusan kita, dia telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menghidupkan kita, memudahkan segala urusan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Nah, semua itu ya adalah kemuliaan dari Allah untuk kita, namun dia balas pemberian Allah itu dengan kesyirikan. Inilah dosa besar yang pertama. Yang kedua adalah wa antaqtula waladaka khatakhafu ayat'aba ma'ak, membunuh anak karena takut tidak sanggup memberi makan. Ya, ketahuilah bahwa kita hidup masing-masing dengan rezekinya. Sang anak tak akan mengurangi rezeki orang tua. Walaupun rezeki anak sebelum dia mapan ya melalui orang tua. Ketahuilah apa yang kita berikan kepada anak itulah rezeki dia yang Allah titipkan kepada kita, sadari itu. Maka subhanallah, tidak ada yang membuat kita kecewa bila mana kita faham dengan apa hakikat yang kita berikan itu. Karena sesungguhnya sebesar apapun yang kita berikan, hatta luqmah, kata Nabi SAW, sampai suapan, satu suapkan yang kamu suapkan kepada keluargamu, itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Wa antuzani halila tajarik, kamu menzinahi istri tetanggamu. Halila ini zauja, jarika adalah tetangga. Maka sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah di mana sahabat Nabi bertanya tentang perkara dosa besar agar tidak terjerumus kepada dosa besar itu. Kita belajar, kita bertanya agar kita tidak terjebak dengan kesalahan yang sama. Nah, maka yang kedua, Nabi SAW menjelaskan urutan di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Nabi menyebutkan kesyirikan yang pertama, yang kedua membunuh, yang ketiga adalah berzina. Ini semua dosa-dosa besar.
Nah, oleh karenanya kita sebagai mukmin berusaha untuk menjauhkan segala sarana, segala sebab yang bisa mengantarkan seseorang pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh, dan yang ketiga adalah berzina. Apapun sarana, kemudian penyebab, bentuk yang bisa, faktor-faktor yang bisa kita bisa melakukan tiga ini, maka ditutup rapat, tinggalkan dan jauhkan, tinggalkan dan jauhkan dalam kehidupan kita, karena kita akan terjerumus kepada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengundang murkanya. Nah, ini tiga hal. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, silakan. Pertama, yang paling afdal kita bersedekah itu adalah kepada orang yang kita kenal. Wabil khusus kepada karib kerabat. Itu yang paling afdal. Ya, maka jadikan urutan bersedekah itu kepada karib kerabat dulu. Itu yang paling afdal. Bersedekah yang paling utama kepada siapa? Kepada keluarga yang terdekat siapa? Istri kita, kepada anak-anak kita. Ya, itulah orang yang paling berat untuk kita beri. Taib, kalau itu sudah kita penuhi, maka kita melihat kepada keluarga yang di luar. Maka kalau ada keluarga kita, Pak, misalnya kita punya zakat mal ini yang harus kita keluarkan, atau memang kita punya kesanggupan atau kita punya komitmen setiap bulan kita keluarkan dari rezeki kita, maka yang paling murah untuk kita berikan, lihat dulu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, kepada orang yang terdekat dengan kita. Lalu kemudian apalagi dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kita pilih lagi. Namun bila mana kita tahu bahwa kalau kita kasih rezeki atau kita bersedekah itu, misalnya kita takut, khawatir dia menggunakan kepada perkara yang haram, atau dia memang tidak sholat, atau dia kalau dapat uang barangkali dia beli benda-benda yang haram, maka kekhawatiran ini wajar, dibolehkan. Kekhawatiran ini wajar. Karena kita pengen bahwa rezeki kita ini, kita berikan kepada orang semoga bermanfaat. Maka boleh kita pilih, kita lihat. Ada orang yang misalnya di jalan kita kenal dan seterusnya, kita nggak tahu orang. Ya, tapi kalau memang dia membutuhkan, ya sudah kita kasih. Pada hukum asalnya, siapapun berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun. Di dalam kebaikan itu sangat dianjurkan kepada siapapun secara umum, boleh, ya. Tetapi kalau kita ada kekhawatiran, kalau kita kasih kepada si fulan, nanti dibelinya rokok, dibelinya sabu-sabu, atau dibelinya misalnya sesuatu yang haram, atau dibelinya pulsa dan kemudian dia macam-macam. Nah, kekhawatiran ini wajar sekali dan itu tidak mengapa. Nah, oleh karena itu kita cari orang yang memang secara kehidupan dia sangat membutuhkan, apalagi dia ada hubungan, ya, dan pandai bersyukur, maka itu yang paling baik untuk kita kasih dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Silakan. Safar. Oh, Sya'ban. Oh. Nah. Ya, baik. Insyaallah jazakumullah khair Bang atas pertanyaan. Ini hadis 2 hari lagi kita masuk Sya'ban, ya. Sya'ban yang pertama, Sya'ban ini keutamaannya di antara yang kita dapatkan dari hadis Nabi SAW. Aisyah menceritakan tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa tidak ada hari yang paling banyak Nabi berpuasa di luar bulan Ramadan. Ramadan pasti 1 bulan penuh, ya. Ya, tidak ada Nabi SAW yang paling banyak berpuasa
bulan-bulan di luar bulan Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban. Artinya bahwa Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan itu. Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan itu mulai 1 Sya'ban, bila mana kita ya paling tidak Senin Kamis ditambah dengan Ayyamul Bid. Nah, silakan kalau lebih daripada itu silakan. Tapi di hari-hari syak, di hari-hari di mana ragu apakah ini Ramadan atau Sya'ban, itu yang tidak dibolehkan kita untuk berpuasa. Misalnya di tanggal 29 atau di tanggal 28, ya paling tidak itu tidak dianjurkan kita berpuasa. Kenapa? Karena ragu apakah ini dia masuk kepada Sya'ban atau sudah Ramadan, memisahkan antara Sya'ban dengan Ramadan itu. Maka oleh karenanya di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita persiapkan adalah di bulan Sya'ban memperbanyak ibadah sunnah dalam puasa. Sehingga para ulama mengatakan banyaknya puasa sunnah yang kita kerjakan sebelum bulan Ramadan seperti sunnah qabliyah sebelum salat wajib. Orang lebih khusyuk biasanya bang kalau dia salat qabliyah sebelum salat fardu. Ya biasanya seperti itu. Maka kedudukan puasa di bulan Sya'ban ini seperti kedudukan puasa salat sunnah sebelum salat fardunya. Maka oleh karenanya orang kalau sudah terbiasa puasa, insya Allah di bulan Ramadannya itu akan lebih maksimal. Tapi bila mana dia tidak pernah berpuasa sebelum Ramadan, masuk dia di bulan Ramadan seperti orang baru berlatih untuk puasa. Kalau orang latihan banyak ngeluhnya. Orang latih itu banyak ngeluhnya. Ya kan, capek, kemudian banyak tantangannya. Tapi kalau mental sudah siap dilatih mentalnya, kemudian ibarat kita akan turnamen lah, kalau saya buat contoh begitu ya. Sebelum turnamen hari hanya kita sudah cari tim yang bagus, pelatih yang bagus, latih kalau bola misalnya di passing, kemudian nendang dan seterusnya. Bagaimana memberikan serangan yang bagus, pertahanan yang bagus, itu sudah dilatih. Saya yakin di hari H di mana dia turun ya, antara tim yang mempersiapkan diri sebelum bertanding ya dengan tim yang tidak mempersiapkan diri sebelum bertanding, ya pasti akan nampak perbedaan. Begitu juga dengan kita, ya orang yang tidak pernah puasa sunnah sebelum Ramadan, maka itu hari pertama dia berpuasa akan sangat letih dan akan tidak siap jiwanya, tidak hadir ruhnya. Makanya 3 bulan ini para ulama, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, seperti mana dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya. Maksudnya apa? Diungkapkan oleh para ulama bahwa bulan Rajab disebut syahru ya az-zara'. Di bulan Rajab itu ibaratnya bulan menyemai tanaman-tanaman, menyemai tumbuhan-tumbuhan, ya biji-bijinya. Di bulan Sya'ban bulan syahrus saqi, di mana kita menyirami tanaman itu adalah artian kita merawatnya. Kita mulai di bulan Rajab, kita rawat di bulan Sya'ban, setelah itu apa? Kita panen di bulan. Nah, makanya para ulama, seluruh jenis ibadah ya yang ada di bulan Ramadan sudah mesti kita latih sebelum Ramadan tiba. Kalau Ramadan jelas puasa Ramadan ya kan, maka latih dengan puasa sunnah. Selain daripada puasa, apa ibadah yang menonjol di bulan Ramadan? Baca Al-Quran. Berarti sebelum Ramadan itu sudah kita latih diri kita, minimal 1 juz 1 hari atau lebih dari 1 juz 1 hari. Latih diri kita sehingga masuk bulan Ramadan itu akan sangat ringan, yakin. Wahada mujarrab, ini sudah terbukti. Yang melakukan insya Allah dia merasakan. Selain baca Quran apa lagi? Qiyam Ramadan ya kan, tarawih. Nah dari sekarang kita latih diri kita untuk bangun lebih awal. Sebelum jam 5 kita sudah bangun, jam 4 barangkali atau setengah 4.
kita latih, kita qiyam, latih dulu tahajud. Berapa yang bisa kita lakukan. Lalu ditutup malam kita dengan witir. Insya Allah tarawih yang kita lakukan itu di bulan Ramadan itu berenergi gitu. Ada rasa beda, bukan sekedar tarawih, bukan seperti hanya ritual yang harus dikerjakan, nah, tapi ada energi, ada ruh dalam dirinya. Bahkan ditambah lagi, ya, salat tahajudnya dia di sepertiga malam, Nah, kalau sudah dilatih dari sekarang, maka insya Allah. Makanya kalau orang tidak melatih kebaikan-kebaikan itu, maka semuanya akan menjadi kayak misalnya berbuka puasa. Nah, ini seperti ajang untuk apa? Woi, hari ya pagi nggak ada makanan, nggak ada minum. Ya bukan ajang untuk kita menghabiskan makanan dengan berbagai. Ya bukan ajang untuk menampilkan 3-4 jenis makanan. Mana? Udah cukup. Kalau masalah makanan biasa saja. Ya kan makan sudah berbuka. Tapi itu Pak, urutan itu kalau kita sudah mulai di luar bulan Ramadan. Tapi kalau baru kita mulai di Ramadan itu akan sangat berat ya. Apalagi ketika sahur ya kan. Ini satu hari tidak makan nanti nih gitu kan. Maka harus banyak makan. Habis makan banyak, biasanya apa? Ya udah. Habis pulang subuh, ngantuk, tidur. Bangun sudah menjelang. Kalau dia tidak dinas, tidak apa misalnya, freelance misalnya, dia punya atur waktu sudah. Muncul nanti hadis-hadis maudhu' ya kan? Tidurnya orang berpuasa ibadah. Habis tidur aja waktu Ramadan itu. Nah, ada cerita. Maka start dari sekarang. Ini Ramadan sudah hitungan hari. Ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan dulu para salaf 6 bulan sebelum Ramadan telah berdoa. Ini bentuk persiapan ruhinya. Sudah dihadirkan rasa Ramadan itu. Nih, sudahkah kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Allah sampaikan usia kami ke Ramadan? Kalau belum, hari ini kita ya Allah sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, ya perbanyaklah nanti puasa di bulan Sya'ban, latih puasa sunnah di bulan Sya'ban. Insyaallah ketika Ramadan tiba kita itu sudah terbiasa berpuasa. Itu seperti biasa nanti Pak. Artinya orang kalau baru lari kencang kan, nah langsung mau lari. Insyaallah itu tidak bakalan. Tapi kalau sudah dilatihnya, latih lari untuk hari berikutnya akan lebih ringan. Begitu juga dengan puasa ini. Jadi ketika menjalani Ramadan itu ada energi yang berbeda, ada ruh yang membedakan kita di bulan yang lain. Karena telah kita awali dengan persiapan. Begitu Bang? Diperbanyak puasa. Kecuali di akhir-akhir Sya'ban itu tidak dibolehkan berpuasa. Ya, karena takut itu adalah apakah itu Ramadan atau bukan. Sehingga kita memisahkan antara bulan Sya'ban dengan Ramadan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita bersama untuk bisa mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Allah berikan kita kesempatan usia dalam keadaan sehat walafiat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga kita dijauhkan dari 3 dosa besar ini, dosa kesyirikan, dosa membunuh dan dosa berzina. Yang kita cukupkan pertemuan kita pada pagi ini. Insyaallah kita sambung pekan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara